Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi semuanya ya. Yang insya Allah pada pagi hari ini dan sampai nanti ya kita masih selalu diberikan sehat, diberikan kesempatan untuk beraktivitas dengan lancar ya, karena itu yang menjadi harapan besar kita ya. Jika semuanya tidak sehat, tentunya akan sulit ya kita menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita ya. Tidak lelah dan tidak bosan ya dengan saya ketemu lagi gitu kan di mata kuliah yang lain, tapi masih dalam satu semester yang sama ya, karena memang di semester ini saya lumayan banyak ya memegang mata kuliah untuk angkatan 2025 ya. Nah, untuk yang kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini belum mulai kuliah ya hari ini, kita lebih banyak ngobrol dulu atau diskusi dulu berkenaan dengan persiapan dan kontrak perkuliahan. Karena mengingat untuk mata kuliah ini ada dua kelas yang berbeda ya, meskipun sama-sama angkatan 2025, ada istilah kelas rekognisi sama non rekognisi. Dan ini adalah pengalaman pertama saya ya mengajar mata kuliah yang ada dua kelas itu. Yang meskipun tadi saya sempat mikir itu kan, saya tanya juga pada si pennya ada berapa orang segala macam, karena itu sangat menentukan metode nantinya ya. Kan ini dalam satu kelas yang sama, ada dua penumpang yang berbeda gitu kan, kendaraannya sama, penumpangnya berbeda, kan bingung tuh perlakuannya gimana ya kan. Sedangkan kita harus menyelesaikan semuanya dari awal sampai akhir. Nah, apa yang sudah saya susun ini adalah kebijakan yang saya keluarkan ya untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ya, yang mana nanti silakan sama-sama bisa menyimak dari apa yang saya paparkan ya. Yang saya paham berkenaan dengan rekognisi ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang dianggap sudah pernah mendapatkan materi itu sebelumnya ya, yang memang ya sudah memahami ya, artinya sebelumnya itu sudah ada semacam apa namanya nilai-nilai yang sudah kalian peroleh ya di jenjang sebelumnya ya. Itu pemahaman saya terkait rekognisi. Sedangkan yang non rekognisi ini adalah yang sifatnya reguler ya, yang memang harus mengikuti keseluruhan dari mata kuliah ya, seperti mata kuliah-mata kuliah yang lain. Tapi dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita berada dalam satu kendaraan yang sama, di mana ada dua penumpang yang berbeda ya. Saya tidak akan mau menyulitkan diri sendiri saya ya, karena itu tentunya akan membuat semakin apa namanya runyam ya dalam hal kebijakan gitu. Karena yang saya pahami dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin kalian pernah menyampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung, itu sangat nyata sekali ya perbedaannya antara mahasiswa yang rekok sama yang non rekok. Nah, dalam hal ini perbedaan jelas ada, tapi itu dari segi kebijakan. Tapi kalau dari segi pengaturan nilai tetap sama perhitungannya ya, kita sesuaikan saja dengan kebijakan itu masing-masing. Yang mana setiap kebijakan atau aturan yang nanti akan saya berikan itu punya bobot yang berbeda ya, meskipun kita berada dalam satu mata kuliah yang sama. Jadi tidak perlu khawatir bagi mahasiswa yang rekognisi ya, kalau memang kalian mengikuti ketentuan-ketentuan yang saya berikan ya, meskipun berbeda dengan kelas reguler, tetap memiliki ketentuan penilaian yang sama ya. Jadi tidak ikut berbeda ya. Jadi dalam hal ini tidak perlu khawatir ya, kecuali kalau memang kalian tidak mengikuti ya. Ya, perlu khawatir kalau seperti itu ya. Artinya nanti pasti nilainya akan jauh lebih rendah atau malah dinyatakan tidak lulus itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat ini adalah mata kuliah umum ya. Jadi mata kuliah umum yang sifatnya memang harus diambil di paket untuk kurikulum D3 farmasi. Jadi sangat sayang sekali ya kalau misalkan nilainya tidak maksimal
ya. Jadi kalau sampai nilainya B, C, apalagi D atau E itu sayang banget ya. Apalagi ini mata kuliah yang bukan baru kali ini kalian jumpai ya, bahkan dari kalian awal TK sampai SD, SMP kan pasti sudah pernah ya belajar apa itu Pancasila. Meskipun di perguruan tinggi kali ini berbeda ya dengan yang sebelumnya yang mungkin banyak berbicara terkait teori segala macam. Tapi kalau dalam hal menempuh di studi D3 ini teori tetap ada ya, jadi itu nggak mungkin kita tidak sertakan ya, tetapi lebih ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya pada saat kalian mengemban nantinya ya, atau sekarang menjadi mahasiswa farmasi atau nantinya kalian menjadi tenaga vokasi farmasi. Jadi nilai-nilai Pancasila itu akan terus melekat ya di kalian masing-masing sampai akhir hayat ya. Jadi jangan sampai hanya pada saat mengambil kuliah seperti ini hanya ingin mendapatkan nilai tinggi ya. Gampang kalau hanya mendapatkan nilai tinggi saja ya ikuti saja semua apa yang diberikan oleh dosen. Tapi sangat disayangkan kalau kalian tidak bisa meresapi setiap bab atau setiap materi yang disampaikan ya. Jadi tidak berbekas nantinya. Itu sangat disayangkan ya. Jadi itu yang saya sampaikan di awal ya, mengingatkan ini adalah mata kuliah dasar. Jadi jangan sampai ada yang mendapatkan nilai di bawah A. Nah, besar kan targetnya ya. Kalau mata kuliah farmasi, baik itu dasar farmasi atau inti farmasi, oke lah ya. Saya nggak begitu banyak mentargetkan karena kalianlah yang paham seberapa kemampuan kalian dalam hal memahami ilmu kefarmasian. Meskipun saya juga berharap tetap dapat nilai yang bagus itu ya. Tapi kalau untuk mata kuliah dasar itu tidak ada alasan lagi karena ini adalah sesuatu yang masih bisa diupayakan ya. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan dulu mengenai jadwal ya. Nah, jadwal itu saya mengikuti insya Allah ya selama tidak ada halangan, tidak ada hambatan ya, saya mengikuti dari ketetapan yang telah diberikan oleh akademik ya, bahwasanya untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan itu di hari Rabu ya, pukul 9 sampai 10.40 ya. Jadi bisa dilihat di sini jumlah SKS-nya juga besar ya, makanya tadi saya menyampaikan sangat disayangkan kalau mata kuliah ini tidak bisa mendapatkan nilai A ya. Karena ini bisa membantu tuh mengcover nilai-nilai yang lain yang sekiranya sulit kalian capai ya untuk maksimal dapat A. Ya syukur-syukur kalau dapat A semua ya alhamdulillah. Tapi kalau ada mata kuliah yang sekiranya kalian sulit ya tidak perlu dipaksakan ya. Nah, untuk identitas MK ya, jadi di struktur kurikulum kita ya, namanya adalah mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini kodenya MDU ya, mata kuliah dasar umum. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah mata kuliah dasar umum yang ada di semester 2 ya. Jumlah SKS-nya itu ada 2 ya, bobotnya besar ya. Jadi jangan sampai nanti terlena ya karena merasa gampang mata kuliahnya tapi ternyata ketika mengerjakan soal itu kesulitan ya. Makanya harus dipersiapkan semestinya dari jauh-jauh hari ya, tidak hari H baru mempersiapkan untuk ujian ya. Baik, untuk pesertanya ya, semoga saya tidak salah ya. Jadi untuk kelas yang rekognisi itu adalah kelas yang khusus yang memang alumni atau lulusan SMK Farmasi, sedangkan yang non rekognisi adalah yang kelas reguler ya, yang berasal dari lulusan non farmasi ya. Nah, ini tadi saya sudah mendapatkan nama-nama ya yang masuk ke dalam rekognisi dan non rekognisi ya. Jadi nanti ini harapannya sesuai ya. Jadi saya tidak salah ambil nilai ya. Makanya ini saya tekankan di awal harus fix ya. Karena kan itu tadi kita dalam satu kendaraan yang sama tapi dua penumpang yang berbeda. Saya khawatir nanti saya salah menerapkan kebijakan ya. Yang semestinya mahasiswa itu adalah kelas
ini rekognisi, tapi di sayanya kelas non rekognisi, hadirnya cuma cuma sesuai dengan yang rekognisi. Nah, banyak tuh kan nilai nol-nolnya. Nah, itu sangat merugikan tentunya ya. Makanya silakan dicek masing-masing. Dan saya memang kurang memahami di awal untuk mendaftarnya bagaimana, makanya tadi si pennya menanyakan ke saya, silakan ditanyakan saja kepada akademik ya, karena kan dari awal yang mengkomunikasikan terkait rekognisi dan non rekognisi kan dari akademik ya, agar satu pintu informasinya. Baik, yang pertama ini adalah mahasiswa rekognisi ya, saya panggil namanya, silakan yang namanya disebutkan bisa bilang hadir ya, karena ini sekalian saya absen. Winda Aprilia ada? Ibu izin Bu menyampaikan untuk Winda Aprilia, ini handphonenya tertinggal. Jadi untuk statusnya ini dia rekognisi. Ya, oh oke. Rekognisi Bu untuk saudari Winda ini rekognisi dia Bu. Tapi belum masuk Zoom karena handphonenya tertinggal Bu. Maksudnya infonya tertinggal, dia nggak ada di Zoom. Nggak ada di Zoom, nggak ada di Iya. grup kalian. Ini Bu, handphonenya hari ini ketinggalan Bu, jadi belum bisa masuk Zoom. Ya, disampaikan, diusahakan ya, karena nanti banyak informasi yang malah semakin banyak tertinggal nanti ya. Kalau sudah Baik memungkinkan Ibu. bisa masuk Zoom. Baik. Kemudian Ibu, Yusuf saya Sugeng. bisa juga rekognisi Bu. Oke. Dewi Sintang ada? Dewi Sinta? Itu apa sih? Nih ngomong sendiri nih. Nggak apa-apa. Dewi Sinta ada? Dewi Sinta hadir, Bu. Sepertinya belum masuk Zoom. Sedang bekerja, Bu. Emang Betty Ibu, Senjani? maaf, Indah Aprilia ini barengan Yusuf Sugeng ya Bu, HP-nya tertinggal. Oh iya, boleh. Terima kasih Bu. Betty Senjani? Hadir Bu, rekognisi. Nanda Martatian? Hadir, Ibu. Arini? Hadir Ibu. Yeti Novika? Hadir Ibu. Amelia? Amelia Savitri? Maaf Ibu, Ibu, untuk maaf. yang nomor 8 itu namanya Kamelia Ibu. Oh, Kamelia. Kamelia Savitri. Sebentar. Kamelia Savitri hadir Ibu. Bu, maaf Dewi Sinta rekognisi hadir Bu. Oke. Tadi Kamelia oke ya. Amelia? Hadir Ibu. Kemudian Ramsflel? Hadir Ibu. Kemudian Gideon Daud? Hadir Bu. Sandrina? Hadir Ibu. Tahira? Hadir Ibu. Dawami? Hadir Bu. Damar Muzaki? Hadir Ibu. Afia? Hadir Bu. Shakila? Hadir Ibu. Lady Dwi? Hadir Ibu. Esther? Hadir Ibu. Fajar Amalia? Hadir Bu. Devita Dwi? Devita? Devita belum ada. Belum masuk Zoom ya. Diinfokan. Kemudian Atika? Hadir Ibu. Eka Septiani? Hadir Bu. Kemal? Kemal ada?
Kemal hadir, Bu. Kemudian Putri Mei. Putri Mei. Yunita Abelia. Hadir Ibu. Lutfia. Hadir Ibu. Adela. Hadir Ibu. Natswa. Hadir Ibu. Fatika Cindy. Hadir Ibu. Via Trisna. Ibu maaf, via Trisna masuk Zoom tapi mic-nya rusak jadi nggak bisa jawab. Iya, bisa di room chat aja. Hadir gitu. Resti Ayu. Resti Ayu. Aziz. Hadir, Bu. Siti Ainun. Hadir Ibu. Arahma. Hadir Ibu. Andika Alrizki. Hadir, Bu. Citra Asari. Hadir Ibu. Maura. Hadir Bu. Diah Putri. Diah Putri. Amelia Deva. Hadir Ibu. Oke, itu yang rekognisi ya. Semoga Ibu, tadi yang maaf. Nama Sinta Puspita belum dipanggil, Bu. Rekognisi. Ibu maaf atas nama Nabila Nur Aziza juga rekognisi Bu. Nggak ada namanya di situ. sudah laporan ke Sipen belum? Belum Bu. Nah, harusnya laporan ya. Kan saya dapat infonya dari Sipen. Baik Bu. Iya. Ibu, maaf. Atas nama Devita Dwi Arianti hadir. Oke. Kan Sipen itu kan perpanjangan tangan dosen ya. Jadi apapun yang diminta Sipen di grup kalian, misalkan minta ini pembagian kelompok, ini list nama-nama, itu ya benar-benar instruksi dari dosennya ya. Kan nggak mungkin saya harus nyebut apa, manggil satu-satu, ngelis satu-satu itu kan. Jadi kalau ada yang belum keselip, pasti belum belum nulis itu ya, yang diminta gitu. Jadi harus diaktifkan kembali ya. Kalau saya sih dulu angkatan-angkatan sebelumnya itu saya wajibkan ya semua mahasiswa itu ngasih PIN ya di grup Mafada, di grup kuliah dosen, kalau emang dosennya ada grup ya, di grup angkatan sendiri. Itu saya minta suruh ngasih PIN ya. Jadi itu prioritas gitu. Kalau kalian nggak begitu akan ketinggalan terus, akan kesulitan ya mendapatkan informasi gitu kan. Jadi ini sudah bersyukur banget kita ada si Pen yang membantu untuk mengkomunikasikan segala macam ya. Jadi harus bisa dibenahi ya caranya ya kan. Kalau ngelihat grup kan nggak butuh waktu berpuluh-puluh jam seperti scroll sosmed ya. Mudah dilihat ada info apa ini, saya harus ngapain gitu ya. Ibu permisi izin Diah Putri hadir Ibu. Ya. Jadi nanti yang nama-namanya belum ada silakan laporan lagi kepada si Pen ya. Nanti si Pen ngirim yang belum masuk daftar sebelumnya saja, nggak usah ditambahkan. Daftar yang belum masuk aja nanti saya tambahkan di sini ya untuk si Pen ya. Baik, Ibu. Oke, ini untuk yang rekognisi ya. Sedangkan yang non rekognisi ini atas nama
Aan Abadi ada? Hadir, Bu. Oke. Nanja Ayu? Hadir Ibu. Pinky? Pinky Ayudia? Hadir Ibu. Siva Fatikasari? Hadir Ibu. Nakila? Hadir Ibu. Alvira? Hadir Ibu. Intan Fadila? Hadir Ibu. Kemudian Neti? Hadir Ibu. Amelia Azahra? Hadir Ibu. Cynthia Ramadhani? Hadir Ibu. Aliyah Nabilah? Ada yang belum saya panggil? Kalau belum ada di sini, silakan laporan ke Sipen ya. Jadi nanti minta tolong Sipen untuk menambahkan saja yang belum masuk rekognisi siapa, yang non rekognisi siapa ya. Baik, itu untuk peserta pengelompokan kelas rekognisi sama non rekognisi ya. Jadi nanti di akhir saya juga akan memperlihatkan yang sudah menyusun KRS di Siakat ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang belum ada nilainya ya, karena bagaimanapun nanti nama-nama yang ada di Siakat itu yang sifatnya formal ya, yang itu nantinya akan digunakan untuk menginput nilai. Jadi kalau tidak ada namanya, ya input nilainya di mana kan gitu ya. Baik, langsung di sini saya akan memaparkan dulu ya berkenaan dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Ini kalau dilihat dari kata penyusunnya itu ada istilah Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini bukan hal yang sama, tapi berbeda ya. Kalau di kurikulum-kurikulum kampus lain mungkin ada yang mata kuliah Pancasila itu sendiri ya, ada kewarganegaraan itu sendiri. Nah, tapi di Akvar Cevada ya untuk mata kuliah umum ini digabung ya, Pancasila dan kewarganegaraan. Meskipun ini memiliki arti atau makna yang berbeda ya. Nah, sebagai gambaran kalian nanti ke depannya mau belajar tentang apa ya, kita satu-satu dulu ya. Yang pertama Pancasila. Jadi di Pancasila ini adalah mata kuliah yang nantinya akan kalian peroleh berkenaan pemahaman, sikap ya, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia ya. Jadi dari sila 1 sampai sila kelima ya. Artinya dalam hal ini memang ada korelasinya ya dengan sedikit ilmu agama ya, meskipun tidak detail, karena bagaimanapun Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Artinya tidak lepas dari nilai-nilai yang kita peroleh dari keilmuan agama kita masing-masing ya, yang itu diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari ya, demi mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kita dengan baik ya. Jadi kalau kita tidak menerapkan ilmu agama dan ilmu yang baik yang lainnya, itu sudah dipastikan akan sulit ya untuk mencapai tujuan hidup kita ya. Nah, adapun tujuan dari adanya mata kuliah Pancasila ini, yang pertama menjadi landasan moral, itu yang paling penting, moral dan etika. Ya, landasan moral dan etika khususnya mahasiswa D3 Farmasi ya, untuk menjalankan profesi kefarmasiannya yang berakhlak, humanis dan bertanggung jawab. Ya, jadi harapannya sih walaupun sekarang mata kuliah belum berjalan, kalian sudah mendapatkan nilai-nilai ini semua ya. Jadi kita hanya belajar dan melengkapi saja kalau memang ada yang lupa gitu kan, untuk memperbaiki apa-apa yang dirasa kurang sebelumnya ya. Karena kan manusia yang baik, manusia yang bijak adalah manusia yang selalu ingin menjadi lebih baik ya ketimbang sebelumnya. Jangan
dengan sebaliknya. Ya, itu dari segi unsur kata Pancasila. Yang kedua, unsur kata kewarganegaraan. Nah, ini berbeda lagi ya. Kalau kewarganegaraan ini kan berasal dari warga negara. Kita kan semuanya warga negara Indonesia ya. Jadi jangan sampai rasa cinta kita terhadap Indonesia itu mengalahkan rasa cinta kita terhadap negara-negara lain. Boleh kita menyukai negara lain, tapi tidak sampai harus memperjuangkan hidup matinya untuk negara lain. Tapi tetap negara kita yang harus dijaga seperti itu ya. Nah, di sini definisi kewarganegaraan adalah pengetahuan dan kesadaran tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara ya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, serta komitmen terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus kita jaga ya, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, tujuannya apa? Kalian belajar tentang ini semua ya, karena harapannya ketika nanti kalian lulus ya menjadi tenaga vokasi farmasi itu tidak hanya kompeten dalam keilmuan akademiknya saja ya, tetapi juga memiliki nasionalisme yang tinggi, tanggung jawab sosial yang tinggi, serta taat hukum dalam praktek kefarmasian. Apalagi kalian nantinya sebagai tenaga kesehatan yang wajib menjalankan penuh setiap janji atau sumpah yang kalian ucapkan ya pada saat ikrar di wisuda ya. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata ya, tetapi itu dipegang teguh bagaimana sih semestinya yang saya lakukan ketika saya sudah resmi menjadi tenaga vokasi farmasi. Nah, ini yang mendasari itu semua. Jadi harapannya dengan adanya pertemuan perkuliahan di semester ini itu akan semakin membuat kalian kokoh ya, tidak mudah goyah, dan tetap nasionalismenya adalah negara Indonesia gitu ya, meskipun mungkin ada hal-hal yang lebih menarik di luar sana ya, tapi harapannya kita lahir di sini di Indonesia dan mati pun juga di sini, dalam tanda kutip ya, kalau kita sih pengennya di tempat yang baik gitu ya, tapi dalam hal ini tetap kita adalah warga negara Indonesia begitu. Nah, untuk sistem perkuliahan seperti apa? Seperti yang lainnya tentunya ya, karena kita kan pembelajarannya secara online ya. Nah, ini mungkin berbeda dengan mata kuliah saya yang lain yang memang dasar dan wajib farmasi atau inti farmasi. Kalau untuk mata kuliah dasar umum itu tidak ada pertemuan offline ya, jadi kita seluruhnya adalah online. Dalam hal ini ya Zoom gitu ya. Nah, sistem perkuliahannya secara online melalui aplikasi Zoom seperti ini. Kemudian nanti ada penugasan kelompok dan ada penugasan individu. Ya, jadi nanti silakan bisa disimak baik-baik ya setiap arahan-arahan yang saya berikan ya, baik itu melalui langsung Zoom seperti ini atau pada saat saya informasikan di grup ya. Makanya tadi saya menekankan banget, minta tolong ya selama 1 semester ini grup-grup yang ada kaitannya dengan kampus dipin dulu ya, jangan diarsipkan ya. Kalau diarsipkan, jangankan diarsipkan, nggak diarsipkan aja kita sering blank gitu ya, itu bukan hal yang mengganggu kok ya, jadi justru malah mengingatkan kalian ya, jangan sampai nanti sekarang kalian cuek, tidak peduli, di akhir ending-endingnya kalian yang justru mencari-cari, tapi terlambat gitu kan, itu jangan sampai terjadi ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rekognisi sama non-rekognisi tadi ya. Jadi sebelum ke sana, nah ini adalah topik-topiknya. Ini nanti akan saya bantu tuliskan di absen ya, di link absen Sipen. Jadi Sipen tidak perlu mengisi lagi topik-topiknya ya. Ini nanti silakan disesuaikan dengan tanggalnya saja, harinya ya. Kemudian dokumentasinya seperti apa. Ya, sesuai dengan urutannya ya, sejumlah 16 kali ya, atau 16 pertemuan, di mana untuk satu pertemuan itu UTS dan satu pertemuan itu untuk UAS ya. Sama dengan mata kuliah yang lain, karena pekan efektif kita itu adalah 14 pekan ya, satu untuk UTS, satu untuk UAS, jadi totalnya 16 pertemuan. Ini dimanapun berada seperti ini ya.
Nah, ini yang menjadi kebijakan saya ya untuk pelaksanaan perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang mana ini adalah mata kuliah yang menyediakan dua golongan ya, rekognisi sama non rekognisi ya. Ada kewajiban yang untuk non rekognisi sama yang rekognisi. Kebalik ini ya. Sebentar. Oke. Yang pertama kehadiran ya. Karena memang yang menjadi penciri ya, penciri untuk mahasiswa rekognisi itu adalah kehadiran. Ya, ini pencirinya. Jadi kalau memang kalian memilih yang rekognisi ya berarti pertemuannya tidak sama dengan yang non rekognisi ya. Dari sini untuk jumlah minimal itu bukan dari saya, tapi seluruh dosen yang mengajar rekognisi. Ya, karena itu ditetapkan akademik demi ya tidak mengulangi hal-hal seperti kemarin ya yang katanya tidak masuklah nilainya, yang berbedalah dengan yang non rekognisi hasilnya. Nah, sekarang tidak ya. Jadi semuanya sama ya. Jadi tidak ada perbedaan mata kuliah rekognisi yang saya yang ngampu, mata kuliah rekognisi mungkin dosen lain yang ngampu itu sama. Ya, ini untuk kehadiran yang rekognisi itu minimal 3 kali ikut Zoom ya. Jadi monggo aja ya, mau di momen bab mana dipersilahkan. Minimal ya, minimal itu artinya kalau memang mau lebih dari 3 Zoom juga nggak apa-apa kalau mau ya. Tapi kalau enggak juga ya batas kewajarannya diterima adalah minimal 3 kali Zoom ya. Tapi kalau 3 kali Zoom ini aja tidak bisa memenuhi ya mohon maaf, berarti ya tidak akan bisa mencukupi nilainya gitu ya. Jadi silakan, karena yang rekognisi ini spesial ya, pertemuannya itu yang ikut Zoom hanya minimal 3 kali ya, silahkan difokuskan 3 kali itu ya. Sedangkan yang non rekognisi itu reguler seperti mata kuliah yang lain 14 kali Zoom ya untuk penyampaian materi ya. Nah, untuk materi yang saya sampaikan ya, tidak ada perbedaan antara rekognisi sama non rekognisi. Jadi semuanya sama-sama belajar terkait materi yang sama. Mau itu rekog, mau itu non rekog ya. Karena kan ujiannya soalnya sama. Nanti kasihan pula kalian ya tidak mendapatkan materi yang sama dengan yang non rekognisi gitu. Jadi semuanya sama. Jadi ya silahkan kalian mensiasati saja meskipun tidak ikut Zoom, tapi bagaimana kalian bisa belajar di luar itu ya. Untuk kuis sama ya. Nah, untuk kuis ini juga kebijakan dari akademik kemarin ya, dan yang disepakati oleh semua dosen. Jadi yang mata kuliah rekognisi itu dibuat sama dengan yang non. Kalau jumlahnya sesuai dengan dosennya masing-masing ya. Nah, kalau saya ya di mata kuliah ini kebijakannya adalah 3 sampai 4 kali ya. Kalau memang 3 dirasa cukup ya cukup 3. Tapi kalau ada yang nilainya kurang oke ya saya tambah 1 kali lagi ya. Saya melakukan itu bukan untuk saya, tapi biasanya saya lihat dulu. Kalau memang nilainya tidak worth it, ya saya akan berikan kesempatan. Tapi terkadang itu dianggap hal yang menyulitkan bagi mahasiswa. Padahal kalau dosennya tidak peduli, dibiarin-biarin aja, ujung-ujungnya nilainya jelek. Kan seperti itu ya. Tapi sayangnya itu tidak dipahami oleh seluruh mahasiswa. Makanya saya sampaikan di sini biar kalian paham ya. Untuk tugas juga sama ya, karena materi sama, kuis sama, tugas sama ya. Perbedaannya itu lebih diberatkan pada kehadiran saja ya. Nah, untuk keaktifan ya ini diambil saat Zoom semua. Berarti PR nih untuk yang kelas rekognisi. Silakan ketika 3 kali Zoom itu ya betul-betul dimanfaatkan untuk menunjukkan keaktifan. Ya, jadi saya tidak akan bisa mengambil nilai keaktifan kalau kalian tidak ikut aktif ya dalam 3 kali Zoom itu. Ya, kalau semisal
sudah 3 kali dan habis itu nggak ikut Zoom lagi, keaktifannya nggak ada, ya nilainya 0 gitu ya. Saya ngomong seperti ini biar kalian ada persiapan gitu. Jadi jangan kaget kalau nilai keaktifannya jadi 0 gitu. Jadi silahkan manfaatkan di Zoom yang kalian wajib ya. Tapi kalau kelas non rekognisi bebas ya. Selama 14 kali itu mau di mau di Zoom keberapa itu boleh ya. Nah, untuk UAS sama UTS ini juga sama ya, sesuai dengan jadwal, tidak berbeda-beda. Kalau nanti ada jadwal dari akademik pelaksanaan UTS ya berarti semuanya ikut ya. Mau itu rekok, mau itu non rekognisi, semuanya ikut ya. Makanya materinya harus sama ya. Saya tidak membuat soal yang berbeda ya, soalnya sama. Artinya kalian pemahaman terkait materi juga harus sama ya. Kemudian untuk menyimak materi, ini khususnya untuk yang rekognisi ya, karena minimal hanya 3 kali Zoom saja, berarti kalian di luar itu harus belajar sendiri ya, terkait materi-materi yang ada di mata kuliah ini gitu. Nah, biasanya kan saya coba untuk rekod ya dari video Zoom seperti ini, ya silahkan kalian bisa menyimak itu. Dan tentunya mengikuti setiap instruksi yang diberikan di video tersebut. Biasanya saya menyampaikan terkait tugas ya, terkait kuis itu kan ya silahkan kalian ikuti. Jadi tetap harus aktif ya. Artinya dalam hal ini meskipun kalian tidak ikut Zoom ya, tapi nanti silahkan setelah saya sharekan itu dilihat Ibu Kiki menyampaikan apa gitu ya, atau di mata kuliah atau di jam itu ada diskusi tentang apa ya. Nah, kelonggaran yang diberikan ini artinya silahkan dimanfaatkan baik-baik ya, jangan hanya di skip ya. Ya kalau kalian men-skip ya saya pun juga mudah untuk men-skip ya. Kita kan harus sama-sama ya, tidak mau bertepuk sebelah tangan gitu kan. Kalau kalian mau diperhatikan silahkan memperhatikan. Kalau kalian mau dipedulikan silahkan peduli gitu ya. Itu feedback yang harus adil ya, satu sama yang lain. Jangan hanya ingin dipedulikan, ingin diperhatikan tapi tidak mau melakukan hal yang sama. Intinya kita hanya ingin diperlakukan sama dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu ya. Nah, itu untuk yang rekognisi. Kalau yang non rekognisi ya saat Zoom seperti ini ya, atau kalau memang ada yang miss ya atau ada yang kelewat ya bolehlah menyimak kembali dari link video yang nanti akan saya sharekan di grup. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk kewarganegaraan, Pancasila dan kewarganegaraan, kemarin kan saya sangat menggebu-gebu sekali menginformasikan terkait program ISKI ya. Jadi itu sangat mendukung sekali dalam pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan, dan ini pun harus program yang harus terlaksana ya. Kenapa? Karena selain itu adalah program yayasan, juga ini yang nanti akan kita laporkan ke pusat ya. Kalau mahasiswa itu selain belajar terkait akademik, itu juga belajar di luar akademiknya. Salah satunya untuk pembentukan emosional, spiritual ya, yang memang itu sangat mendukung ya untuk pembentukan karakter dari lulusan nantinya ya. Tadi saya sampaikan bahwasannya berharap besar kepada seluruh nantinya mahasiswa di sini ketika sudah menjadi tenaga vokasi farmasi itu tidak hanya pandai dari segi keilmuan kefarmasian, tapi juga bagaimana dia pandai untuk bisa menghargai diri sendiri dan orang lain ya. Tentunya ini semua bukan hal yang instan ketika nanti lulus langsung bisa gitu ya, tapi harus pelajari yaitu selama perkuliahan. Nah, untuk keaktifan mengikuti program ISKI ini mau itu rekognisi maupun non rekognisi itu sama ya, sama-sama nanti akan dipantau ya, bagaimana kehadirannya, bagaimana keikutsertaannya, kemudian bagaimana nanti hasil laporannya gitu ya. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, Bu, yang ISKI kemarin itu kan untuk yang beragama Islam saja, bagaimana yang non beragama Islam ya? Tentunya semua ada kebijakannya masing-masing ya, nanti setelah ini akan dijelaskan. Nah, kalau untuk kehadiran, materi, kuis, tugas, keaktifan, UAS, UTS, menyimak materi itu udah hal yang biasa ya. Di mata kuliah yang lain pun juga ada gitu ya, jadi tidak perlu saya tekankan lagi. Nah, yang saya tekankan di sini adalah yang keaktifan mengikuti program ISKI ya.
Nah, untuk yang program ISK yang harusnya pekan ini sudah berjalan, ya kemarin kan saya sudah menginformasikan di grup kalian, tapi baru ada 3 yang WA saya kalau sudah menghubungi atau sudah membuat grup dengan tutornya, silakan yang lainnya masih ditunggu hari ini. Masa iya saya harus ngelis lagi, ini sudah, ini belum, kan ketara betul ya. Jadi silakan yang belum konfirmasi itu segera konfirmasi kalau memang sudah ada grup dan pembentukan kelompoknya dengan tutornya. Jadi untuk yang muslim ya, silakan mengikuti kegiatan program ISK yang diselenggarakan kampus ya sesuai dengan kelompok ISK-nya masing-masing setiap 1 kali sepekan. Untuk jadwal, monggo diatur-atur saja dengan tutornya. Saya tidak akan mengintervensi sejauh itu. Yang jelas saya ingin melihat nantinya ada proses penyusunan laporan ya dari masing-masing mahasiswa dan itu nanti akan dikumpulkan di akhir semester. Nanti waktunya akan saya tentukan. Yang jelas sebelum penginputan nilai ya. Nah, di sini format nanti akan saya berikan template-nya. Silakan nanti kalian menyesuaikan. Ini masing-masing mahasiswa. Ya, jadi dari hasil pertemuan setiap pekan itu nanti silakan dilaporkan ya apa-apa saja yang dilakukan begitu. Nah, bagi yang non muslim ya ini kebijakan yang saya tambahkan, tentunya saya tidak akan membeda-bedakan, nanti nilainya dianggap lebih kecil kan sangat tidak adil ya karena tidak ada program ini. Nah, untuk non muslim ini saya bebaskan sesuai dengan kepercayaan atau agama masing-masing ya. Silakan mengikuti kegiatan keagamaan rutin setiap pekan di tempat ibadahnya masing-masing. Saya yakin kok setiap agama itu pasti ada acara gitu ya, yang mana itu yang merupakan dalam rangka beribadah ya, dalam rangka peringatan atau apa yang memang rutin dilakukan setiap 1 minggu sekali ya. Nah, ini silakan itu bisa diikuti ya. Masa iya dalam sela-sela kesibukan kita tidak bisa meluangkan itu. Sama dengan ISK juga ya. Masa iya di sela-sela kesibukan kita tidak bisa meluangkan waktu hanya untuk belajar tentang itu ya, sesuai apa yang diarahkan begitu. Nah, juga sama nanti bagian non-muslim juga itu menyusun laporan dari kegiatan yang telah dilakukan. Ini hanya 1 kali sepekan, ya bukan setiap hari kok, ya bukan hal yang sulit sebetulnya. Ya, saya yakin teman-teman yang non-muslim pun kan juga ada kegiatan ke tempat ibadahnya masing-masing kan. Nah, itu silakan nanti dimanfaatkan ya untuk bisa dilaporkan ya sebagai penyeimbang untuk teman yang muslim sebagai komposisi penilaian dari saya ya. Jadi tidak hanya yang muslim saja yang mendapatkan nilai, tapi yang teman-teman kita yang non muslim pun juga harus mendapatkan nilai ya. Karena kami belum bisa menyelenggarakan kegiatan yang sama, artinya di sini saya bebaskan ya untuk yang beragama non muslim untuk bisa mengikuti program yang sama tapi di lain tempat atau di tempat yang berbeda gitu ya. Nah, ini untuk keaktifan dalam kegiatan ISK. Karena ISK ini kan tidak hanya untuk yang beragama muslim ya. Tadi kan saya sudah menyampaikan ISK itu adalah sesuatu yang sifatnya umum untuk menumbuhkan kepribadian yang sehat ya, baik itu sehat emosinya, sehat spiritualnya ya, dan tidak hanya intelijensinya saja. Karena saya di sini berkali-kali menekankan buat apa pandai tapi kalau tidak bisa menghargai diri sendiri sama orang lain. Buat apa pandai kalau tidak bisa bekerjasama dengan orang lain ya. Ya syukur-syukur bisa dua-duanya ya. Tapi kalau enggak biasa-biasa aja ya, tidak usah berlebihan tetapi bisa menghargai diri sendiri dan orang lain dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Saya rasa itu lebih oke ya. Bagaimana kita berkomunikasi baik dengan yang lain, tidak menyakiti orang lain ya, dan tidak menzolimi atau merugikan orang lain, itu jauh lebih baik begitu. Nah, ini ya tujuan dari adanya keefektifan dan keaktifan ya dalam pelaksanaan ISK gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Ibu, untuk tadi ada yang namanya Putri Melina, nah itu konfirmasi ke saya, dia tuh mau masuk Zoom masih kepental, karena sinyalnya itu belum stabil Ibu. Mati lampu tempat dia katanya.
Oke, nggak apa-apa. Nanti saya kirimkan linknya ya, videonya untuk bisa disimak kembali. Baik, Ibu. Ya, selain itu ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti untuk yang sudah mengisi di KRS, saya download aja di Siakat ya. Nanti saya kirimkan di grup, silahkan dicek nama-namanya. Kalau ada nama yang belum tercantum, jangan laporan ke saya ya. Saya nggak ngerti soalnya. Silakan nanti diurus saja KRS-nya. Kalau memang ada yang double, ada yang belum. Harapannya sih semuanya sudah sesuai ya pekan ini ya. Jadi tidak berlarut-larut bagi mahasiswa yang bermasalah-bermasalah kemarin untuk siakatnya atau KRS-nya ya. Satu mata kuliah hanya satu, tidak boleh double dan harus ada sesuai dengan kurikulum di semester 2 ini ya. Jangan sampai tidak ada. Baik, saya rasa cukup kalau tidak ada yang ingin didiskusikan ya. Jadi nanti untuk pekan depan, karena si pennya ini adalah kelas rekognisi, mungkin nanti didiskusikan lagi sama yang kelas non rekognisi untuk ditunjuk penanggung jawabnya ya, kan nggak mungkin mau ikut zoom sepenuhnya ya. Kalau mau juga nggak apa-apa, tapi kan kalau memang mau ngikutin haknya ya silahkan, hanya 3 kali aja minimal. Nah, ini bisa ditentukan aja siapa nanti untuk mengambil dokumentasi dan lain-lain gitu ya. Karena kan nggak mungkin yang tidak berada di Zoom itu yang mengambil, repot nanti ngambilnya gimana. Ya, nanti silakan diobrolkan dengan yang non rekognisi yang memang full ya mengikuti perkuliahan. Ya, silakan hari ini. Ya, Ibu, izin bertanya, Ibu, untuk yang mahasiswa rekognisi kan itu wajib hadir 3 kali. Nah, itu ditentuin dari si pen atau gimana, Ibu? Enggak, bebas aja. Kalian mau Oh, ngambilnya gitu. di mata kuliah di bab apa boleh. Oh iya, baik Ibu, makasih. Iya. Jadi intinya manfaatkan 3 Zoom itu ya betul-betul untuk menunjukkan keaktifan ya. Jadi kalau nanti apa namanya tidak menunjukkan itu, saya akan sulit ya untuk bisa mengambil nilainya gitu. Oke, paham ya sampai sini? Ada lagi? Oke, cukup. Kalau sudah cukup, kita sudahi ya, karena waktunya sudah lebih ternyata. Sama-sama kita menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, itu dari saya. Selamat pagi menjelang siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu.